Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, kita akan mencocokkan dengan studi kasus sistem informasi restoran atau kafe atau kuliner ya. Mirip lah nih. Nah, di tahap ini, nah ada beberapa langkah yang perlu dicermati ya. Nah, apa sih tujuan dari analisis? Yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Pengguna itu siapa? Nah, pengguna itu ya yang punya gawe, artinya eh, perusahaan atau klien ya, pelanggan dari sistem informasi yang kita buat. Bukan pengguna itu artinya tamu restoran, bukan ya. Pengguna dalam hal ini pengguna dalam hal dokumentasi perangkat lunak ini adalah yang punya gawe atau yang punya hajat terhadap aplikasi ini. Kemudian untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Oke, kemudian untuk menyusun spesifikasi sebagai dasar desain sistem. Spesifikasi perangkat lunak ya nanti akan kita pelajari sedikit ya. Oke, jadi ada tiga utama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, kemudian mengidentifikasi fungsionalitas sistem maupun yang non-fungsional, kemudian untuk menyusun spesifikasi perangkat lunak ya sebagai dasar desain sistem. Kemudian kita pakai studi kasus kafe ya. Nah, ya ini dalam layanan kafe nanti ada layanan pemesanan manual. Nah, kita alihkan dari manual ke digital ini ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Kemudian ada permasalahan kalau menggunakan manual, pelaporan transaksi dan sebagainya masih susah ya, tidak terkendali lama. Nah, kita ubah ke digital biar lebih cepat dalam membuat laporan penjualan seperti itu. Nah, apa solusinya? Ya, kita buat aplikasi kasir ya, sistem informasi kasir, manajemen menu, dan laporan harian atau laporan penjualan. Nah, kemudian untuk mendapatkan input dari pengguna klien, nah itu ada beberapa metode ya yang sering dipakai ini. Tiga, tiga metode ini bisa pilih salah satu, dua, atau dipakai semua. Terserah. Nah, yang pertama yaitu wawancara ya, wawancara atau diskusi FGD dengan pemiliknya, penggunanya. Pemilik bisa atau pelakunya, kasir, nah, atau mungkin sampai ke pelanggan juga bisa. Misalkan ingin mendapatkan pengalaman dari pelanggannya juga bisa. Kemudian observasi, apa itu observasi? Yaitu mengamati ya transaksi atau proses yang berjalan. Jadi kita datang ke kafenya, kita amati prosesnya seperti apa, eh, pemesanannya dan sebagainya kita amati. Kemudian yang ketiga mempelajari form-formnya, struknya, formnya, dokumen-dokumen apa yang dihasilkan, terus seperti apa invoice-nya. Nah, mungkin juga tampilan menu seperti apa, daftar menu seperti apa, katalog dan sebagainya. Layout juga mungkin dicek juga ya layout kafenya dan sebagainya kita cek semua. Jadi untuk mendapatkan input menggunakan teknik ini tiga ya. Kemudian, nah setelah kita
mendapatkan input, kita juga akan mendefinisikan dengan diskusi dengan pelanggan yaitu kebutuhan fungsional. Nah, kita kan diskusi nih, bla bla bla, diskusi ngobrol-ngobrol, ketemu kebutuhan fungsional ya. Nah, kebutuhan apa tuh fungsional? Itu kebutuhan yang terkait dengan aplikasi langsung ya. Nah, berarti kalau seperti ini kan tampilannya berarti kan perlu ada pengelolaan akses ya, user login, admin dan sebagainya, perlu ada pengelolaan akses, kemudian pengelolaan menu makanan, minuman ya, bisa input, bisa ngedit, bisa ngapus menu ya. Kemudian yang ketiga, memesan atau menginput transaksi ya. Kita input transaksinya, kemudian kita cetak struknya atau invoice-nya. Nah, seperti itu yang simple, yang POS-nya. Kemudian, nah, kebutuhan non fungsional. Nah, kebutuhan yang tidak tidak terkait langsung dengan aplikasi ya, artinya itu non fungsional. Seperti apa contohnya? Contohnya keamanan pengguna. Nah, itu juga non fungsional. Kemudian antar muka mudah digunakan. Jadi eh, tampilan itu juga kebutuhan non fungsional ya. Tapi di dalam pembuatan juga kita akan perhatikan tampilan apa yang diinginkan dari user. Seperti itu. Nah, kalau yang ini tidak terlalu eh, apa ya? Maksudnya kebutuhan tambahan, tidak terkait langsung dengan aplikasinya, tapi perlu dibuat nanti dengan diskusi dengan pelanggannya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian, nah, setelah kita diskusi, kita definisikan penggunanya, kita buat use case ya, diagram use case. Apa tuh diagram use case? Yaitu diagram yang menggambarkan aktor atau pelaku dari suatu sistem informasi. Aktor dan kegiatannya apa? Ini dibuat dalam suatu gambar ya, biasanya gambar aktornya apa di luar, kemudian ada gambar eh, apa gambar aksinya atau kegiatannya apa, misalkan input data, kelola menu seperti itu ya, kemudian mencetak invoice atau mungkin memilih makanan dan sebagainya. Jadi dibuat dalam use case. Nah, contohnya ini ya, contoh use case yang sudah saya buat ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi nanti ini, nah, ada ada aktor namanya kasir dan admin ya atau pemilik atau admin bebas namanya apa. Nah, untuk yang kasir bisa memproses transaksi, memasukkan data transaksi, kemudian mencetak struk. Nah, ya admin dia bisa mengolah menu, mengolah akses user dan sebagainya. Lihat laporan. Nah, itu ini yang use case yang sederhana ya. Kemudian setelah kita buat use case, nah kita buat SRS ya. SRS itu apa? SRS adalah software requirement specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, S- SKPL kalau dalam bahasa Indonesia. SKPL itu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kalau dalam bahasa Inggris SRS ya. Nah, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, ini kita buat secara ringkas ya awal-awal seperti ini. Jadi fiturnya apa aja, manajemen akses, deskripsinya apa. Contohnya nih, manajemen akses ya berarti bisa mengolah user, user dapat login dan user dapat login dan dapat melakukan transaksi seperti itu. Kemudian manajemen menu, berarti admin bisa mengelola menu, baik menambah, hapus atau edit. Kemudian transaksi penjualan, berarti kasir mencatat pesanan dan mencetak struk. Nah, itu. Kemudian laporan penjualan. Nah, sistem menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan. Jadi bisa otomatis ke report laporan penjualannya. Nah, tantangan dan analisisnya. Nah,
kebutuhan sering berubah-ubah. Jadi perlu ada diskusi yang atau batasan masalah ya, skop ya. Kembali ke bab sebelumnya tentang skop ya. Skop harus didefinisikan di sini di tahap analisis kebutuhan. Kemudian stakeholder belum paham teknologi. Ya ini yang sering ketemu ya. Jadi stakeholder kadang-kadang atau sering itu bilang pokoknya buat ini ya. Ketika kita diskusi malah agak bingung lah, agak gaptek. Nah, akhirnya kita ngasih contoh-contoh best practice atau contoh yang sudah ada kita berikan contoh seperti itu. Nah, kalau udah oke, kita buatkan dokumentasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian asumsi yang tidak tervalidasi, apa maksudnya? Jadi asumsinya itu kadang tidak dibuat dalam suatu variabel yang jelas. Misalkan gini, eh, menggunakan asumsi, misalkan input menu. Nah, menunya tidak didefinisikan. Misalkan pakai misalkan ini pakai bukan menu, masa pembayaran. Pembayarannya gimana, Pak? Eh, Pembayarannya tidak dijelaskan di awal. Jadi yang kita asumsinya kan kalau pembayaran tidak didefinisikan kita buat cash. Misalkan itu ya asumsinya kita bayar cash. Ternyata nggak cuma cash. Di suatu hari lagi dia ngasih minta Mas bisa pakai QRIS nggak? Itu kan asumsinya kan belum divalidasi itu kebutuhannya belum divalidasi. Nah ini perlu apa ya perlu didiskusikan lebih lanjut ya biar jelas. Nah ini contoh dari dokumen overview ya. Nah, overview ini kita udah mempelajari bab planning dan itu ya planning dan analisis kebutuhan. Nah, kita dalam dua bab ini akan kita tuangkan dalam dokumen perangkat lunak. Nah, ini overview-nya aja. Kalau dokumen aslinya seperti ini ya, panjang seperti ini, template-nya panjang seperti ini, ya, saya ngambil dari internet ya. Contoh yang sangat panjang. Nah, ini kan agak pusing nih. Nah, nanti kita akan carikan, akan kita ringkas dalam overview ini. Nah, intinya dalam dokumen praktek lunak itu ada nama, keterangan nama ya, identitas proyeknya apa, pemilik siapa, kemudian tanggal pembuatan kapan. Ini seperti ini ya. Ini di sini. Nah, di body atau di halaman pertama, di halaman judul ya. Nah, kemudian tahap planning. Nah, tahap planning itu kan tahap pertama. Kita tuangkan dalam kata-kata ya, diskusi dengan pelanggan, kita masukkan ke tahap pendahuluan, bisa nih ya. Kemudian ini tujuan project apa? Nah, tujuannya juga kita tuangkan di sini, tujuan penulisan dokumen atau tujuan project. Kemudian lingkup masalah atau scope. Nah, scope ini perlu didefinisikan ada dua ya. Scope yang ditangani, nah in scope namanya, sama out of scope. Nah, tapi kalau out of scope tiba-tiba dia minta, ini bisa juga kita tangani tapi dengan model agile. Ya, nanti muncul lagi dokumen versi, ini kan berversi-versi nih. Nah, ini loh yang versi-versi itu ini. Nah, revisi, maaf, revisi atau versi ya. Ini revisi A, misalkan kita deskripsikan eh, dokumen awal, kemudian muncul revisi B. Nah, jika kita kasih deskripsi untuk mengcover scope apa, kemudian muncul lagi revisi C untuk mengcover scope sekian. Nah, itu bisa itu ya, pakai dokumen selanjutnya. Nah, itu out of scope ini. Nah, kita kita buat apa ya, semacam perkiraan awal. Kira-kira kalau dari POS saja kurang kurang luas, nah kita tak bisa membuat asumsi awal tapi out of scope. Nah, kalau mau dibuat lagi nanti aplikasi ini kita masukkan ke dokumen selanjutnya untuk revisi selanjutnya ya, scope selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian estimasi sumber daya. Kita list ini siapa SDM-nya. Dari project itu siapa, kemudian tugasnya apa, kita definisikan orangnya siapa, kita sebut langsung.
kemudian kita buat analisis sistemnya siapa, tugasnya apa. Nah, kita sebut ke orang juga nggak apa-apa, developer, tester, dan sebagainya. Nah, kemudian analisis kebutuhan hardware. Nah, ini kan standar ya kebutuhannya laptop, komputer, atau printer, atau tablet. Nah, ini bisa kita sebut di situ. Kemudian software. Yang software itu software yang kita buat ini menggunakan framework apa, kemudian butuh server apa, dan sebagainya ya. Kita sebut di situ. Nah, terus Gantt chart. Nah, setelah itu kita buat tabel Gantt chartnya. Nah, kita buat ya kira-kira aja estimasi ya. Perencanaan hari Minggu, minggu pertama planning nih, terus yang selanjutnya analisis kebutuhan. Nah, ini yang sekarang kita pelajari ya. Misalkan 2 minggu atau 3 minggu ya. Ini kita buat rancangan tanggalnya. Setelah itu apa? Mendesain, merancang aplikasi ini ya. Nah, ini 2 minggu kan. Nah, kemudian selanjutnya dan selanjutnya sampai ke bagian instalasi, training, dan mungkin maintenance ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga kita mengidentifikasi resikonya. Ini kan masih pendahuluan ya. Ya, kita mengkira-kira saja seperti yang kita pelajari tadi malam tentang identifikasi risiko dan pendahuluan itu ada planning. Nah, kita mengkira-kira risikonya apa, terus apakah berdampak eh, tinggi, sedang atau rendah. Nah, terus cara memitigasi seperti apa. Ini dikira-kira aja berdasarkan diskusi dengan pelanggannya. Kita tanyakan, Pak, kalau SDM-nya kurang atau gimana, ya, tanyakan ke pelanggannya. Atau misalkan resikonya terkait budget terbatas, nah itu budgetnya terbatas, terus gimana dampaknya terhadap proyek ini ya, kita buat mitigasinya seperti apa. Nah, seperti itu kira-kira seperti itu ya. Kemudian kendala teknis, nah dia ternyata nggak punya tablet, nah itu dampaknya seperti apa, kemudian cara memitigasi seperti apa, kita buat juga deskripsinya di sini ya. Nah, ini udah tahap pendahuluan ya, tahap analisis awal di tahap planning ya. Sekarang di tahap selanjutnya itu analisis kebutuhan pengguna ya. Nah, ini kita terapkan di chapter ini ya. Nah, ini analisis kebutuhan aplikasi atau kebutuhan pengguna ya. Nah, kita identifikasi tujuannya apa analisis ini. Nah, ini kalau di dokumen ini ya. Ini langsung to the point ini di bab 2. Nah, ini bab 1 kan masih pendahuluan ini. Nah, ini sebagainya. Terus kemudian di bab 2, nah ini di bab 2 di template ini ada deskripsi sistem, kemudian skopnya, kebutuhan fungsionalnya apa. Nah, ini kita diskusi ya untuk mengambil data dari pengguna menggunakan teknik tadi yang 3 ya. Wawancara, observasi maupun studi dokumentasi struknya itu seperti apa dan sebagainya. Nah, kita juga buat di sini daftar pertanyaan ya, daftar pertanyaan analisis. Jadi eh, kalau saya ya, tapi ya ini tergantung juga dari pengalaman itu dibuat daftar pertanyaan dulu. Nah, nanti pas ketemu udah siap nih kita tanyakan. Nah, kalau udah ditanyakan metodenya gini bisa direkam menggunakan perangkat mobile atau direkam atau ditulis dengan surat coretan atau diingat-ingat di kepala ya. Jadi tidak di tidak apa ya tidak dicatat tapi eh, diskusi biasa ngobrol santai di warung kopi atau mana biar tidak terlalu formal tapi semua yang dibutuhkan dicatat dalam kepala atau catatan ringan atau yang lebih singkat kecil sticky note. Dari pengalaman saya yang lebih saya pakai yang model diskusi ringan, wawancara, terus
mungkin bisa via Zoom ya, Zoom kemudian direkam, kemudian saya tulis dalam catatan kecil ya, kecil. Nah, nanti kita simpan catatannya seperti itu. Nah, kalau menggunakan dokumen perangkat lunak, nah ini semua yang kita dapatkan dari pengguna, kita tulis dalam seperti ini ya, pertanyaannya apa, nah nanti jawabannya apa, usernya jawabnya apa. Nah, nanti kalau ada user kedua, tiga, sekian, dan seterusnya, berarti buat tabel yang baru. Ini tabel satu, nanti buat tabel dua. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nah, seperti itu ya. Misalkan kita membuat aplikasi yang sama, tapi untuk user yang berbeda. Nah, nanti tapi sama sebenarnya. Nanti tinggal gini, misalkan kita tanya ke bagian kasir, kan jawabannya beda dengan jawaban dari user admin atau pemilik toko. Nah, kita tanya mereka tuh dibuat dua tabel yang berbeda seperti itu nggih. Nah, seperti itu cukup. Kemudian cara mendapatkan yang lain juga menggunakan observasi ya, mengamati langsung proses bisnis di kafe. Saya kira gampang tuh tinggal diamati. Nah, dalam hal mengamati ini tinggal dicatat ya, bisa dicatat di sini ya. Eh, ini cuma satu ya pertanyaannya. Nanti tambah lagi, misalkan ini kan minimal satu ya, satu tool ya, interview, wawancara, atau observasi, atau studi dokumentasi ya. Nah, nanti untuk studi dokumentasinya bisa kita foto, form-formnya atau struknya kita fotokan, kita tampilkan di mana? Di sini, di dokumen template ini. Nah, kita foto, foto di sini ya, kita scan foto, kemudian ditampilkan. Nah, kemudian untuk observasi juga sama, mungkin kita bisa video rekaman atau foto juga bisa ditempelkan, terus kita upload atau kita tempelkan di dokumentasi template perangkat lunak ini. Kemudian hasilnya, nah hasil dari analisis kebutuhan ini adalah nanti bentuknya kebutuhan ya fungsional maupun non fungsional. Nah, nanti diskusinya akan muncul, misal ya, misal ini asumsi aja ya, misal nanti diskusi lama ketemu oh, butuh fitur login multi user, admin dan kasir punya akses berbeda-beda. Oke, kita buatkan. Kemudian perlu modul manajemen menu kita buatkan. Kita buat lagi transaksi, Pak. Oh, kita buatkan. Kemudian laporan. Nah, itu kita buatkan. Sama monitoring ini, mungkin monitoring stok. Nah, kita buatkan juga. Ini misalkan ya, ini asumsi ya. Nanti ini pertanyaannya akan dijawab langsung oleh pengguna, lalu kita catat, kemudian kita buatkan ini kebutuhan perangkat lunaknya ya. Nah, kemudian untuk juga kebutuhan non fungsional kita catat juga, misalkan pengen responsif, pengen cepet. Nah, kita catat di sini ya. Nah, pengen bisa backup. Nah, seperti itu. Kemudian seperti yang di depan, setelah itu kita buat use case-nya. Nah, kita buat use case-nya kira-kira siapa aktornya. Itu yang kedua, admin atau pemilik atau manajer, kemudian kasir ya. Aktornya. Kemudian use case-nya kita tampilkan juga, kita buatkan use case-nya kelola menu, transaksi, cetak struk, laporan dan sebagainya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu SRS ya. Nah, contohnya ini ada nggak ya? Ini use case ya, definisi use case. Ini contoh dokumen ya. Definisi use case ada atur atau jelaskan atur siapa. Nah, kemudian skenario, skenario itu ini, skenario itu yang tadi yang bunter-bunter ini, skenario-nya ini. Ya. Oke, nah, saya kira itu aja sih yang penting dari analisis. Nanti outputnya adalah use case, diagram use case, kemudian SRS ini, nah ini nggak muncul di sini ya, lupa bentuk tampilkan ya, SRS ini.
Spesifikasi perangkat lunak ya, SPKL, spesifikasi perangkat lunak, SPL juga sama aja. Eh, Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL, nah SRS. Kemudian use case SKPL dan ini skop kebutuhannya ya, kebutuhannya apa aja. Nanti dibuat di bab 1 dan bab 2. Ini kurang ada ininya, SRS-nya. Oke, tak carikan yang lengkap ya. Ini kurang kurang komprehensif ini yang template-nya. Oke, dari saya cukup dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya untuk demo ya. Kita akan insya Allah Zoom dengan teman saya terkait dengan pembangunan aplikasi ini. Nah, nanti kita akan Zoom langsung di bagian ini wawancara ya. Teknik pengumpulan data ini penting ya. Jadi semua ini akan yang penting ini pengumpulan datanya ini. Jadi kita diskusi, kita ngobrol wawancara, nanti kita buatkan dokumennya SRS, kemudian dokumen kebutuhan perangkat fungsional maupun non fungsional dan use case-nya. Oh sama flowchart. Nah, flowchart awal ya cuma kira-kira aja. Jadi kita buatkan flowchart-nya seperti ini. Nah, kita buatkan asumsi awal flowchart-nya seperti apa. Nah, ini contohnya seperti ini ya, contoh aja. Nah, oke. Oke, dari kami cukup sekian. Kita akhiri, insya Allah kita lanjut pertemuan selanjutnya diskusi dengan teman kami terkait dengan eh, wawancara ya, wawancara terkait pembangunan aplikasi kafe. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.